Hello, welcome back to my channel Bang Ray Cooking Show. Hari ini gue mau bikin chicken katsu. Nah, jadi chicken katsu ini nih makanan Jepang ya. Walaupun udah Indonesia banget gitu kan. Hampir seluruh orang Indonesia tuh tahu lah chicken katsu. Resep yang gue bikin ini sangat simpel ya. Chicken katsu itu resepnya tuh sangat simpel. Nah, gue belajar bikin chicken katsu ini bukan dari buku, bukan dari orang. Kebetulan gue pernah kerja sama orang Jepang. Jadi resep yang gue share ini boleh dibilang cukup otentik. Oke, bahan-bahan yang dibutuhkan nih, gue pakai chicken breast ya. Dada ayam, gue pakai dada ayam. Kalau lo mau pakai bagian chicken thigh atau paha atas ya, boleh juga. Cuman pengalaman gue kerja sama orang Jepang ya, chicken katsu itu pakainya dada ayam, paha ayam itu biasa dipakai buat daging karage. Nah, gitu loh, ya. Jadi kalau kita beli ayam 1 ekor, kita fillet sendiri, dadanya kita bikin katsu, paha ke bawahnya itu kita bikin karage, gitu. Jadi di sini gue pakainya dada. Terus untuk rendam marinasi ayamnya supaya nggak bau amis, nanti kita pakai jahe sama bawang putih ya. Jahe udah gue kupas, bawang putih, sama minyak wijen dikit. Nah di sini untuk ngelapisin tepungnya nih, ada 3 macam nih. Tepung protein rendah. Ini telur ya, telur gue kasih air dikit ya, pakai air dikit supaya lebih cair. Telur pakai air dikit, terus gue kocok ya. Berapa butir bang telurnya tadi? Lelaki sejati harus pakai 2. Iya dong. Pria sejati punya 2 telur. Iya. Kalau 1 dipertanyakan. Iya. Kalau 3 lebih dipertanyakan. Nah, di sini gua ada tepung roti ya. Nah, tepung rotinya ini kalau orang Jepang bilangnya panko gitu. Panko. Nah, bedanya apa sama tepung panir yang halus? Beda di tekstur ya. Kalau bikin risol gitu kan kita pakai yang halus ya. Bikin risol atau kroket kan kita pakai tepung rotinya yang halus. Kalau untuk chicken katsu ini wajib pakai yang kasar atau orang bilangnya panko gitu karena teksturnya akan berbeda. Nah, nanti untuk untuk cocolan chicken katsu itu gua akan pakai saus tonkatsu. Nah, apa itu saus tonkatsu? Saus tonkatsu itu tidak umum ya di Indonesia ya, tapi sebenarnya kalau orang Jepang itu makan katsu doyannya pakai yang ini gitu loh. Kalau ada yang pernah makan di restoran Marugame titik-titik gitu kan, ada lu beli gorengan gitu, mereka di meja itu suka disediain saus yang kental-kental rasanya asem-asem manis gitu. Pernah nyobain nggak? Nah kalau lu pernah makan di restoran itu, kalau lu mengerti maksud gua restoran apa namanya, sorry gua nggak boleh sebut nama. Nah di situ dia kalau lu beli gorengan suka dikasih saus itu tuh yang rasanya asem-asem. Nah itu adalah saus tonkatsu. Nah, saus tonkatsu itu cara bikinnya gimana? Simple banget. Ada saus Inggris, saus tomat sama kecap asin. Kecap asin yang gua pakai di sini Kikkoman ya, kecap Jepang. Ya, gua bukannya endorse produk gua nggak endorse produk, cuman untuk resep ini lebih otentik kalau lu pakai kecap Jepang gitu ya. Jangan pakai kecap asin kita karena rasanya beda. Kecap Jepang itu rasanya lebih light, lebih ringan. Rasa asinnya tidak terlalu asin, tetapi rasa fermentasi kedelainya itu dapat gitu. Beda sama kecap kita rasanya, oke? Kita langsung mulai aja ya. Oke, langkah pertama nih kan ada dada ayam ya. Nih. Nah, dada ayam ini terlalu tebel. Nah, jadi gua harus butterfly dulu, gua bagi 2. Kenapa? Kalau setebel ini dibikin chicken katsu, takutnya dalamnya nggak mateng. Luarnya gosong, dalamnya belum mateng ya. Jadi gua bikin lebih tipis. Gitu loh ya. Gua belah 2 dulu. Gue belah 2 dulu ya. Nah, oke, sip ya gini ya. Gue belah 2 dulu. Yang ini juga sama. Gue belah 2 dulu. Ya, oke. Nah,
ayamnya ini harus kita rendam. Abis gue megang ayam, gue cuci tangan dulu ya. Nah, gue giling jahe sama bawang putih ya. Jahenya masuk, jebret. Oke, bawang putihnya masuk. Jadi bawang putih sama jahe ini buat ngilangin amisnya nih ya. Oke, nah. Ini ayam yang tadi ya, nih gua ambil bowl yang lebih besar nih. Ayam yang tadi ya. Ini gua season dikit ya sama lada sama garam ya. Gua kasih lada. Walaupun kita nanti pakai kecap, tetap kita garam ya gitu loh, karena rasanya nanti kurang asin ya. Apalagi kecap Jepang itu dia rasanya tuh tidak begitu asin. Lu pernah makan kecap Jepang nggak, Mas? Yang biasa buat makan sushi tuh dicocol-cocol susinya. Pernah. Lu tau sushi kan? Iya. Bukan yang main badminton, bukan? Iya. Itu legenda Indonesia itu. Itu. Saya nggak ada lawan. Nggak ada lawan itu. Mantap itu ya. Kebanggaan Indonesia itu kan. Yang ini susinya nih sushi makanannya ikan mentah itu ya kan. Nah kalau kita makan nasi sushi tuh biasa dikasih kecap. Nah itu kecap Jepang tuh. Beda sama kecap kita ya, rasanya agak beda gitu. Nah ini udah gua kasih garam sama lada ya. Gua rata-ratain dulu ya supaya rata. Soalnya kalau nggak digaramin gini nanti kurang asin. Nah, ini namanya di apa nih Bang? Marinasi. Marinasi. Nah ini ya, gua rendam dulu ya. Nah nih, gua rendam dulu sama air bawang putihnya nih. Nah selain itu gua kasih kecap Jepangnya ya. Kecap Jepangnya nih tuh gua tuangin. Agak banyak nggak apa-apa karena dia nggak gitu asin kok. Sama sedikit minyak wijen. Takarannya seberapa tuh Bang? Ini kecap asinnya paling kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan ada lah ya. Nah, udah. Sebenarnya kalau orang Jepang asli nih ngerendam ayam gini, mereka suka tambahin namanya mirin. Mirin itu nggak lurus gitu. Nggak. Jalannya mirin. Nah, mirin itu adalah arak. Oh. Nah, arak masaknya orang Jepang, mereka sebutnya mirin. Jadi rasanya mirip-mirip sake. Cuman kan mengandung alkohol. Iya. Ya, jadi di sini gua tidak haram. Iya, gua tidak pakai ya, gitu. Kalau lu mau pakai, monggo silakan lo ya. Di sini gua tidak pakai. Nah, ini akan gua rendam dulu kurang lebih kita kasih kurang lebih 1 jam lah, setengah jam sampai 1 jam ya. Oke, jadi ini ayam udah kita marinate hampir sejam ya. Udah kita rendam hampir sejam. Terus gua keluarin lagi 5 menit biar nggak terlalu dingin ya. Nah, ayam ini udah siap kita tepungin nih, kita balurin yuk. Nah, langkah pertamanya kita pakai tepung terigu dulu ya. Kalau goreng-goreng, biasain pakai yang tepung terigu protein rendah ya. Kalau mau pakai yang protein sedang kayak segitiga masih boleh ya. Asal jangan yang protein tinggi ya, itu biasa buat roti lain, buat bikin roti itu. Nah, habis dari tepung, kita ke telur ya. Kita ke telur. Nih. Oke. Nah, dari telur kita ke tepung panko atau tepung roti ya, tepung roti Jepang panko. Nah, di sini ada triknya nih. Waktu bikin chicken katsu, kita tekan sedikit gini ya. Jangan terlalu kenceng, nanti hancur ayamnya, tapi agak ditekan dikit. Kenapa? Supaya dagingnya rata ya. Tuh, supaya rata. Jadi atas ke bawah tuh rata. Kenapa? Karena nanti kalau ada yang tebal sendiri, takutnya matangnya nggak rata gitu kan. Yang bawahnya udah gosong, yang tengahnya dalamnya masih mentah gitu loh ya. Jadi lebih bagus ditekan begini ya. Nah, dimatengin gini ya. Oke, langsung aja kita goreng ya. Ini udah panas belum nih minyaknya nih? Gua tes dulu ya. Udah ngambang kan? Tuh, ngambang kan? Oh. Nah, udah ngambang, udah panas. Langsungnya kita goreng ya. Nah. 2000 years later. Nah, lu lihat kan nih, warnanya cakep ya? Nah, gini, kalau goreng ini, chicken katsu ini panasnya harus pas ya. Apinya sedang aja, jangan terlalu panas. Tapi juga jangan terlalu kecil ya. Harus pas nih, tuh lihat warnanya kan. Cakep kan tuh, ya.
Kalau apinya terlalu panas, takutnya dalamnya belum matang ya. Tapi kalau apinya terlalu kecil, ayamnya jadi berminyak. Nah, oke, ini udah mateng. Kita tinggal bikin saus tonkatsunya, oke? Nah, sekarang kita bikin saus tonkatsu atau saus katsu. Nah, ini umum banget ya kalau di restoran Jepang atau mungkin lu pernah ke Jepang, biasa orang Jepang makannya pakai saus ini. Basically sih saus Inggris. Kalau yang aslinya itu pakai saus Inggris yang orang bule punya ya. Mungkin yang merek-merek apa Lee and Parents itu atau yang tulisannya Worcestershire sauce gitu kan. Cuman kan kalau di Indonesia ini agak susah, nyarinya jarang, harganya pun mahal. Jadi gua pakai saus Inggris biasa aja. Rasanya mirip kok ya, rasanya mirip. Jadi biasanya saus Inggris nggak apa-apa agak banyak ya, saus Inggris. Nah kita pakai saus tomat nih ya, saus tomat. Nah, terus kita tambahin kecap asin Jepang ya, kecap asin Jepang, sama gula pasir. Nah, gula pasir penting nih karena dia harus agak manis. Ya, ini pakai sumpit aja biar lebih otentik sih. Ada rasa-rasa sumpit. Nah, nanti ini kita masak sampai dia agak mengental dengan sendirinya. Nah, tapi jangan sampai kental banget ya. Ketika sausnya mulai mengental, nah itu di situ dia ready tuh, dia udah siap ya buat jadi cocolan gitu. Rasanya itu dia asam-asam tapi manis gitu ya, asam-asam manis gitu, enak. Nah ini kita lihat ya, tuh. Ini udah mengental ya, tuh. Mengental dengan sendirinya nih. Gua nggak kentalin, dia kental dengan sendirinya nih, ya. Nah ini sudah ready sausnya ya. Ini kita langsung plating aja ya, chicken katsunya. Gua ambil yang bagus ya. Ini gua taruh sini ya. Ini kan, nah ini gua langsung potong ya, gini. Tuh ya, tuh kan bagus kan? Ya. Nah ya, gue taruh gini, gue taruh sini ya, gue taruh satu lagi deh biar nggak terlalu kosong, oke? Satu lagi ya, satu lagi gue ambil. Nah. Cakep kan? Oh ya, waduh ya, gue jejer di sini, ya, gue taruh gini ya, tuh, gue kasih jarak dikit. Nah ya, nah. Ini chicken katsunya nih gue sajiin sama salad dikit ya. Gue ada salad dikit, gue bikin salad dikit. Nah saladnya nanti gue pakein dressing dulu ya sebentar. Tuh ya. Chicken katsu dengan tonkatsu sauce. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gua. Semoga resep yang gua share hari ini bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gua aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See ya!